pembelajaran masing berdoa dimulai. Oh ya, sebelum itu saya rapatkan dulu ya. Aziz ya? Belum masuk ya? Muhammad Aziz Wahid. Rizky Brian. Oke. Safian Haris. Ya, yang awal banget kita udah belajar tentang seni rupa dua dimensi. Udah hafal apa itu seni rupa dua dimensi. Jadi kita mengulang sedikit yang materi minggu lalu. Seni rupa dua dimensi ini kita bakal mempelajari pengenalan bahan dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Karena kalau sebelumnya kita sudah mengenal sensi, dan yang di bab 1 kita sudah mempelajari pengenalan apa itu seni rupa dua dimensi. Nah, kalau sekarang kita mulai mengenal bahan dan tekniknya. Nah, ini pengertian yang di bab 1 ya. Seni rupa adalah gambar yang bentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata, dan dalamnya itu tidak mendetar, tapi dia keluarnya aja sudah mendetar. Entah gambarnya bentuknya bagaimana, ketika kalian sudah menguasai unsur yang gelap, jadi tekstur asli itu ketika kalian sentuh dia benar-benar bertekstur, sementara yang buatan ketika dilihat seolah-olah bertekstur, tapi ketika disentuh ternyata dia permukaannya tetap rata. Nah, itu disebut dengan tekstur buatan. Jadi ada 7 teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama ada teknik menggambar, kedua teknik lukis, ketiga teknik cetak grafis, dan 5 teknik kolase. Nah, teknik gambar ini yang paling umum, yang mudah dijumpai, dan teknik lukis juga sama. Kemudian cetak grafis, kalau kalian pernah melihat stempel, dia kan bentuknya timbul ya di permukaan stempel. Nah, itu termasuk dalam teknik cetak grafis. Kemudian ada teknik kolase. Nah, teknik kolase ini kalau kalian membuat mading, pernah membuat mading? Nah, kalian kan menggunting misalnya karakter kartun, kemudian kalian tempelkan. Kemudian misalnya dari majalah lain ada gambar bunga, kemudian kalian gunting, kalian tempelkan, kalian satukan. Nah, itu disebut dengan teknik kolase. Nah, untuk nanti kita bakalan mendalami teknik menggambar, karena selain bahannya mudah didapat, juga alat-alatnya kalian sudah pasti punya. Jadi mix media ini hampir sama seperti kolase, cuma bedanya ketika kalau yang kolase dia dua dimensi, menggunakan bahan yang rata permukaannya. Beda dengan mix media, dia menggunakan kanvas tapi juga menggunakan objek-objek 3 dimensi seperti kerang ini contohnya. Kemudian ada teknik ragam hias, dia menggambar ornamen atau pigment. Jadi still life adalah jenis gambar yang menggambarkan objek-objek mati atau tidak bergerak, yang diatur sedemikian rupa. Objek-objek dia terdiri dari benda-benda sehari-hari. Misalnya apa benda-benda sehari-hari? Toples, terus juga buah, sepatu juga bisa, tas atau apapun itu, pas bunga ya. Itu termasuk dalam objek benda mati yang tidak bergerak. Untuk menggambar still life kita perlu mempersiapkan pemilihan objek. Jadi kita perlu memilih objek yang sekiranya bagus ketika kita menggambarnya. Kemudian komposisi, kita perlu menyusun objek sedemikian rupa sehingga menciptakan keseimbangan visual.
Nah, jadi selain disusun, kita juga harus pas menaruh antara benda-benda itu. Jadi ada yang ukurannya besar, kecil, kita atur sedemikian rupa biar kelihatan menarik. Selanjutnya ada pencahayaan. Nah, pandang. Jadi ketika kita sudah menata objeknya, kita menentukan posisi kita mau menggambar dari mana. Jadi ketika kita menaruh pisang di atas meja, sekarang kita mengelilingi pisang, memilih angle terbaik. Cahaya itu datang dari mana dan bayangan jatuhnya ada di mana. Tapi ini belum mendetail, jadi masih berupa sketsa. Tetapi cahaya sudah nampak dan bayangan juga mendukung kesan dimensinya. Kemudian yang terakhir mengarsir. Nah, bagian ini kita menambahkan detail-detail kecil dan juga value. Value itu gelap terangnya. Jadi ada yang di sini bagian bayangan itu sangat gelap dan bagian cahaya. Serta ada yang namanya sudah diminta untuk membawa buku gambar. Kita masuk ke tugas. Jadi di sini bikin kelompok 4 sampai 5 orang. Nah, masing-masing kelompok mencari benda. Coba. Semuanya hari ini pelajaran jamnya sudah habis. Dilanjutkan minggu depan ya, karena ini banyak yang belum selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.